Ketiga, sambutan sambutan. Keempat, yakni acara inti kuliah tamu. Kelima, penyerahan e-sertifikat. Dan yang terakhir, penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dengan membaca basmalah ini, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat, Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang kami hormati seluruh dosen pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang kami hormati panitia pelaksana kuliah tamu di pagi hari ini, dan yang kami banggakan peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dan limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya semoga sholawat terlimpahkan salam tetap tercurahkan kepada sang revolusioner sejati Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Teman-teman, perlu kami ketahui bahwa agenda kuliah tahun ini merupakan agenda yang dimiliki oleh Dinas Diklitbang yang bersinergi juga dengan Polisi Umum dan langsung diorganisir dengan Kaprodi kami. Dan kuliah tamu ini merupakan agenda rutin di setiap tahun, tetapi template-nya tidak tentu. Jadi di setiap tahunnya itu pasti kami adakan kuliah tamu, di mana kuliah tamu itu biasanya yang mengisi itu dari eksternal perguruan tinggi, bisa dari alumni atau dosen dari luar universitas. Nah, kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasi dari teman-teman peserta. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Barat juga. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Selamat berproses, belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya kepada Ibu Febriana Kristanti, SSI MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman panitia, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menyambut pagi yang cerah ini dengan sebuah pantun matematika dari kami. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Punya cukup 1, jangan mendua. Hari gini takut matematika, apa kata dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon izin saya mewakili Bapak Kaprodi yang di pagi hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang waktu dan tempatnya bersamaan. Perkenalkan, nama saya Ibu Febriana Kristanti. Saya selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika mohon izin untuk memberikan sambutan pada kegiatan kuliah tamu. Yang saya hormati
Yang saya hormati Ketua Himaptika, yang saya hormati Bapak, Ibu, peserta, dari dosen, guru, serta mahasiswa, baik dari luar pulau ya, dari Aceh, dari Madura, dan teman-teman alumni mungkin hadir ya hari ini. Ada yang dari alumni. Kemudian tak lupa menyapa yang saya hormati Bapak narasumber. Beliau adalah putra terbaik kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Bapak Musa Mustafa Sugeng Enjang, Bapak. Nggih, sugeng enjing Ibu. Alhamdulillah. Senang kami Mas bisa membersamai kami di sini. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan kuliah tamu ini kegiatan rutin anual tiap tahun yang diselenggarakan oleh putra-putra terbaik kami di Himaptika, yang kali ini yang mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu kenapa sih matematika sejak TK? Ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Menteri terbaru kita, Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar, Mendikdasmen Bapak Abdul Mukti. Memang beliau menggerakkan bahwa sekarang ini program wajib belajar itu 13 tahun, yang dimulai dari taman kanak-kanak, yang mana taman kanak-kanak sudah menjadi bagian wajib belajar. Terkait dengan matematika, beliau sangat menjadi pusat perhatian. Beliau sangat menyambut bahwa pembelajaran matematika itu sebaiknya dimulai sejak dini, dimulai sejak atau diberikan sejak siswa pada jenjang TK. Mengapa demikian? Karena sebagai matematika sebagai queen ya, queen itu ratu dari segala sumber ilmu. Tentunya jika diberikan sejak dini, harapannya akan membangun suatu generasi yang kuat sejak dini. Siswa TK yang notabene-nya itu adalah perkembangan dirinya adalah bermain dan belajar, itu sebuah sasaran yang cukup unik sebetulnya, di mana kita bisa mengenalkan konsep-konsep matematika. Karena konsep-konsep matematika itu hakikatnya adalah konsep-konsep yang bisa kita kembangkan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk fun gitu ya. Dalam bentuk permainan yang sangat cocok bila kita kenalkan atau sangat mendukung bila kita kenalkan kepada siswa TK sejak dini. Yang mana jika pengenalan konsep matematika dengan bermain tentunya bisa melatih gerakan motoriknya, dan juga tidak hanya itu, bisa membentuk pembentukan karakter. Misalkan saja kita mengajak anak-anak untuk mengenal seperti pantun saya di awal ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Konsep penjumlahan yang sangat sederhana, itu bisa kita kenalkan kepada siswa jenjang TK yang tidak lepas dari tingkat berpikir mereka yang notabene keseluruhan adalah bermain. Bagaimana kita mengajak mereka untuk mengenal konsep penjumlahan dengan dihadapkan dengan benda-benda nyata. Kita ajak mereka bermain penjumlahan dengan buah-buahan misalkan. Maka dengan begitu kita bisa melihat motoriknya bagaimana dia menyentuh buah itu dan menjumlahkan dengan memasukkan konsep-konsep penjumlahan bilangan. Itu menurut saya sangat mungkin dilakukan, sangat mungkin kita tanamkan pada siswa sejak dini di jenjang TK. Lantas karakter apa yang bisa kita bentuk di situ? Banyak sekali karakter yang bisa kita tanamkan di situ. Contohnya karakter jujur. Itu bisa kita kenalkan bagaimana menjumlahkan atau bagaimana bermain dengan penjumlahan buah-buahan yang mereka dapatkan dengan jujur, penjumlahan dengan benar. Jujur nanti arahnya kepada teliti kan gitu, kepada fokus. Nah, hal-hal semacam itu harus kita bangun sebetulnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri memang betul, gerakan 13 tahun belajar dan TK masuk wajib.
belajar itu menurut saya sangat bagus karena memang walaupun TK itu adalah pola berpikirnya adalah bermain dan matematika itu bisa masuk ke situ. Dan mudah-mudahan di pagi hari ini dengan konsep yang diangkat oleh teman-teman kita di Hemaptika dengan tema kenapa sih matematika harus sejak TK? Nah, itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan wawasan yang cukup mendalam dari Bapak narasumber, bagaimana pengalaman beliau mengenalkan konsep-konsep matematika, mengarahkan konsep-konsep matematika sebagai bentuk bagian ilmu, tidak hanya sekedar ilmu yang dihafal, tapi sebetulnya ilmu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan konsep matematika tentunya. Mungkin itu sambutan dari saya, Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti kegiatan kuliah tamu dengan tema mengapa sih matematika sejak TK harus dikenalkan. Mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini memberi manfaat yang luar biasa kepada Bapak Ibu peserta, sehingga Bapak Ibu peserta bisa mengembangkan atau bisa membantu Bapak Menteri menggunakan matematika sebagai tools, alat untuk mengembangkan generasi muda yang lebih kuat. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu dengan tema mengapa sih matematika sejak dini kami nyatakan dibuka. Oke, terima kasih Bu. Sekian sambutan dari saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih atas sambutannya. Mengingat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kuliah tamu dengan tema mengapa sih matematika harus sejak TK, yang akan disampaikan oleh Bapak Musa Mustafa SPD GR, yang akan dipandu oleh moderator kami, yakni Saudari Aslihatin Nazifah. Kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat datang di webinar kita hari ini. Saya akan menjadi moderator pada acara kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah bergabung dari berbagai daerah maupun berbagai luar Jawa. Agenda ini sangat menarik. Jadi mari kita langsung masuk ke dalam intinya saja. Pertama-tama izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mendalami tentang mengapa sih matematika harus sejak TK, dan mendengarkan pandangan dari para ahli di bidang ini. Saya sangat berharap webinar ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan kita semua. Saat kita melewati sesi ini, saya mengundang setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab yang akan diadakan di akhir sesi presentasi. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari berbagai pemikiran. Sebelum itu, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Musa Mustafa, tempat tanggal lahir Surabaya 28 Mei 1994, alamat Masjid 3D Kedurus, nomor telepon 0857-333-48086, dengan pendidikan SD Muhammadiyah 15, 2000 sampai 2006, SMP Muhammadiyah 6, SMA Muhammadiyah 4, S1 Universitas Muhammadiyah Surabaya, PPG Universitas Islam Malang, S2 Universitas Muhammadiyah Malang, dengan pengalaman SMP Muhammadiyah 7 Surabaya, Kaur Humas, Juni 2020 sampai Juli 2023, MGMP Muhammadiyah Matematika, Ketua MGMP, Juli 2022 sampai Juli 2023, SMP Negeri 59 Surabaya, Staf
kesiswaan Juli 2024 sampai sekarang dengan hobi baca buku, traveling, futsal, dengan keahlian kepemimpinan, kolaborasi, pengajar aktif, manajemen waktu. Baik, langsung saja mari kita mulai webinar ini sebagai kesempatan belajar dan berbagai informasi. Saya harap kita semua bisa mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari acara ini. Baik, untuk tanpa menunda lebih lama, mari kita sambut pemateri hebat kita, Mas Musa Mustafa. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Asli Hatin Narsifa atas waktunya. Sebelum saya mulai, kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, kepada yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, kepada yang terhormat Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan kepada teman-teman panitia Himaptika yang telah menyediakan tempat dan waktu untuk webinar ini, dan kemudian untuk peserta pada kuliah tamu pada siang hari ini yang berbahagia. Sebelum dimulai, saya juga ingin berpantun seperti yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Prodi. Kota yang harum, kota Surabaya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Himaptika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas bimbingan dari beliaunya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk share screen materi pada siang hari ini, yaitu matematika sejak TK. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Masih loading, Mas. Nah, sudah terlihat. Oke. Nah, ini adalah foto saya ketika masa ta'aruf di Himaptika Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2012. Terlihat ya bahwa mahasiswa matematika saat itu ini ada kelas sore dan kelas pagi digabung jadi satu untuk mengikuti kegiatan Masta. Untuk selanjutnya, kenapa pendidikan matematika itu ditanamkan sejak TK? Pendidikan matematika sejak taman kanak-kanak sangat penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk pemahaman matematika di masa depan. Di tingkat TK, anak-anak dikenalkan dengan konsep dasar seperti pengenalan angka, menghitung, mengenali bentuk geometris, dan memahami pola. Aktivitas pembelajaran biasanya dirancang dalam bentuk permainan yang menyenangkan agar anak-anak tertarik dan termotivasi untuk belajar. Melalui interaksi dengan mainan edukatif, lagu, dan aktivitas kelompok, anak-anak belajar untuk mengembangkan keterampilan logika dan pemecahan masalah secara alami. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka dalam memahami konsep matematika, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional mereka secara keseluruhan. Nah, sebagai contoh, saya memiliki ponakan yang masih berada di TK. Ketika dia ingin melakukan aktivitas, dia bertanya kepada ibundanya. Bertanya bagaimana? Bunda, ini sekarang jam berapa? Karena bundanya itu sudah mengkonsep bahwa jam 6 kamu harus mandi, nanti jam setengah 7 sarapan,
kemudian jam 7 berangkat sekolah ke TK, kemudian jam 10 itu dia pulang dijemput oleh bundanya dan kemudian melakukan aktivitas di rumah kembali. Itu merupakan contoh dari konsep dasar matematika, yaitu perhitungan tentang jam. Ketika dia sudah mengetahui bahwa itu adalah jam 6, maka dia, anak tersebut atau anak saya tersebut, yaitu siap-siap untuk melakukan yaitu aktivitas mandi. Ketika sudah bilang jam berapa, jam setengah 7, dia langsung mengambil makan untuk sarapan, dan ketika jam 7 dia langsung bergegas untuk berangkat ke sekolah. Itu adalah contoh dasar konsep matematika yang bisa dikenalkan pada anak-anak kita di TK. Kemudian kita harus mengetahui karakteristik dari matematika itu. Matematika itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, matematika memiliki objek kajiannya abstrak, kemudian bertumpu pada kesepakatan. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, yaitu memperhatikan semesta pembicaraan. Di sini akan kami jabarkan satu persatu, yaitu matematika memiliki objek kajian yang abstrak. Di dalam objek dasar yang dipelajari adalah abstrak, sering juga disebut sebagai objek mental, di mana objek-objek tersebut merupakan objek pikiran yang meliputi fakta, konsep, operasi, ataupun relasi dan prinsip. Pada tingkat TK, yaitu kita mengenal bahwa kognitif anak TK itu belum mengetahui yang namanya benda yang abstrak, harus dikonkretkan. Misalkan satu itu seperti apa? Satu itu memiliki simbol angka 1. Kemudian bentuknya gimana? Satu itu bagaimana sih? Satu itu ada barang, misalkan ada satu pensil. Satu itu berarti berjumlah 1. Itu adalah bisa diterapkan di anak-anak TK. Jadi tidak memiliki konsep yang abstrak. Nanti ketika konsep abstrak diterapkan di tingkat TK, anak menjadi kebingungan. Selanjutnya yaitu bertumpu pada kesepakatan. Dalam matematika, kesepakatan merupakan tumpuan yang amat penting. Contohnya tadi, moderator memberikan nomor telepon saya, yaitu 0. Yang benar itu 0 atau 0? Halo? No. Ya, yang betul itu 0857. Tapi kita sudah terlanjur pada zaman-zaman dahulu menyebutkan yaitu 0. Kalau 0 itu berarti tidak memiliki arti. Jadi benda yang kosong. Kalau 0 itu masih memiliki arti, yaitu angka 0. Itu bertumpu pada kesepakatan. Kemudian untuk selanjutnya berpola pikir deduktif. Dalam matematika, sebagai ilmu hanya diterima pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif secara sederhana dapat dikatakan pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, diterapkan atau diarahkan kepada hal yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif ini dapat terwujud dalam bentuk yang amat sederhana, tetapi juga dapat terwujud dalam bentuk yang tidak sederhana. Di sini kita juga harus memikirkan bahwa di tingkat TK itu kita kenalkan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Perhitungan, misalkan angka 0 sampai 10. Jadi tidak langsung 0 sampai 100, nanti malah anaknya bingung. Kebanyakan yang difikirkan. Jadi 0 sampai 10, apabila anak tersebut itu bisa mengurutkan dari 0 sampai 10, itu sudah luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu memiliki simbol yang kosong dari arti. Dalam matematika jelas terlihat banyak sekali simbol yang digunakan, baik merupakan huruf ataupun bukan huruf. Rangkaian simbol-simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, bangun geometri tertentu, dan sebagainya. Di sini contohnya adalah bangun datar segitiga. Segitiga itu biasanya disimbolkan dengan garis yang terhubung pada ketiga titik dan memiliki tiga sisi, disebut dengan segitiga. Itu merupakan ada simbol segitiga. Segitiga itu apa? Kita bisa menjabarkannya. Jadi seperti itu. Kemudian memperhatikan semesta pembicaraan.
Sehubungan dengan penjelasan tentang kosongnya arti dari simbol-simbol dan tanda-tanda dalam matematika, menunjukkan dengan jelas bahwa dalam menggunakan matematika diperlukan kejelasan dalam lingkup apa model itu dipakai. Bila lingkup pembicaraannya adalah bilangan, maka simbol-simbol diartikan bilangan. Jadi kalau kita misalkan mengenalkan bilangan atau angka pada anak TK 1 sampai 10, maka kita mengenalkan angka-angka tersebut dengan simbol-simbol dan kemudian digunakan 1 itu maksudnya bagaimana, 2 itu bagaimana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi semesta pembicaraannya itu harus ada. Ketika mau mengenalkan nanti lebih banyak, lebih dari atau kurang dari juga harus mengikuti semesta pembicaraannya. Jadi lebih dari atau kurang dari. Selanjutnya yaitu ini ada 6 program prioritas Kemendikdasmen yang yang disampaikan pada rapat kerja Mendikdasmen dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta tanggal 6 November 2024, yaitu salah satunya penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi, yaitu pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini. Jadi tidak hanya matematika saja, ada sains dan teknologi itu sudah dikenalkan sejak usia dini. Itu adalah program prioritas Kemendikdasmen, Bapak Profesor Abdul Mukti. Kemudian mengapa alasan penting atau manfaat kita mengajarkan matematika di tingkat TK atau sejak taman kanak-kanak? Yang pertama, karena tingkat taman kanak-kanak itu bisa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kognitifnya. Matematika melatih otak anak untuk berpikir logis dan analitis, mempelajari konsep seperti bentuk, pola, dan perhitungan dasar, membantu anak untuk memahami struktur dan hubungan antar objek di sekitar mereka. Contohnya seperti tadi, yaitu ketika anak TK sudah mengetahui tentang jam, maka dia akan berpikir kalau misalkan saya jam 6, itu saya harus mandi. Jam setengah 7 itu harus melakukan yaitu aktivitas sarapan. Dan jam 7 itu harus pergi ke sekolah. Itu adalah dia berpikir logis. Jadi sudah waktunya harus segera untuk melakukan kegiatan tersebut. Apabila tidak melakukan kegiatan tersebut, maka akan tertinggal anak tersebut tidak pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Matematika mengajarkan anak untuk menghadapi masalah dan mencari solusinya. Proses ini membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berpikir sistematis. Contohnya, misalkan ada 5 orang anak, kemudian bu gurunya ini memberikan 8 permen kepada salah seorang anak. Bagaimana caranya permen ini bisa dibagi secara rata kepada 4 orang temannya itu. Nah, anak TK pasti berpikir mau dikasih berapa ya kira-kira permen ini. Kalau anak TK kan mesti masih apa namanya, istilahnya itu bolo-boloan. Jadi kalau boloku tak kasih banyak, kalau bukan temanku berarti tak kasih sedikit. Itu juga kemampuan untuk pemecahan masalah. Jadi bagaimana guru itu bisa mengembangkan supaya kita itu membagi rata permen tersebut. Itu juga bisa diterapkan di tingkat TK. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan untuk belajar di masa depan. Konsep dasar matematika seperti angka, urutan, dan pengelompokan adalah fondasi untuk pelajaran yang lebih kompleks di masa depan. Memulai lebih awal memberikan anak keunggulan dalam mempelajari matematika di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya ini kita mengenalkan anak angka, misalkan anak angka 1 sampai 10. Nah, anak sudah bisa mengenal angka 1 sampai 10, kemudian dibawa ketika tingkat SD itu juga masih bermanfaat karena fondasinya itu berada di bilangan angka 1 sampai 10. Kemudian dibawa lagi ke SMP. Anak juga mengenal angka 1 sampai 10 sampai ke perguruan tinggi sampai akhir hayat juga angka itu tidak akan berubah. Tetap angka 1 sampai 10 yang dikenalkan fondasinya pada masa TK tersebut. Apabila fondasi itu gagal kita kenalkan kepada anak-anak, maka anak-anak tersebut juga akan mengalami kebingungan pada saat di dewasa ini.
pengalaman di tempat saya bekerja juga ada anak yang ketika penjumlahan itu masih bingung. Jadi masih istilahnya bukan di luar kepala tapi masih menggunakan tangan. Jadi tidak seperti harusnya anak SMP itu sudah bisa berpikir yang lebih abstrak sedikit, tetapi dia masih menggunakan jari jemari. Itu juga kita sebagai guru juga harus mempersiapkan anak kita atau anak ketika usia TK itu untuk mempersiapkan pada masa depannya. Kemudian selanjutnya yaitu menstimulasi perkembangan otak. Pembelajaran matematika di usia dini dapat meningkatkan kemampuan otak dalam hal memori dan konsentrasi. Anak-anak yang terbiasa dengan aktivitas matematika sejak dini cenderung lebih terampil dalam melakukan berbagai tugas kognitif lainnya. Ini kalau misalkan di pembelajaran ini bisa kita terapkan pada anak bermain puzzle. Jadi contohnya itu nanti ada misalkan bilang bangun geometri lingkaran. Bangun geometri lingkaran ini dalam kehidupan sehari-hari dikenalkan pada dilihat pada bangun apa. Anak-anak pasti akan berpikir apa ya kira-kira bangun lingkaran di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang menjawab jam, kemudian ban sepeda, dan lain sebagainya. Itu adalah juga menstimulasi perkembangan otak anak. Kemudian yang keempat yaitu mengajarkan keterampilan praktis. Selain untuk pembelajaran akademik, matematika juga membantu anak-anak mempersiapkan diri dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung uang, waktu, dan mengatur berbagai aktivitas. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu mengurangi ketakutan terhadap matematika. Matematika sering dianggap sulit oleh banyak orang, namun dengan mengenalkannya sejak dini dengan cara yang menyenangkan, anak-anak akan lebih terbiasa dan tidak merasa takut atau tertekan saat belajar matematika di kemudian hari. Ini yang menjadi PR kita semua, yaitu ketika matematika oleh anak itu dianggap sulit, maka anak tersebut itu enggan untuk belajar. Tapi ketika anak itu sudah mencintai atau senang kepada matematika, maka anak tersebut akan menggali kesukaannya itu. Jadi dikasih soal yang menantang itu akan selalu dijawab oleh anak tersebut. Tapi sebaliknya, jika anak tersebut sudah tidak suka atau menganggapnya sulit, maka dikasih soal yang mudah sekalipun itu anak akan malas untuk mengerjakannya. Jadi, secara keseluruhan, mengenalkan matematika sejak TK bukan hanya tentang mempelajari angka, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk keterampilan kognitif dan sosial yang lebih baik di masa depan. Karena masa TK itu adalah masa golden age, jadi masa emasnya anak dalam membangun fondasi dasar. Kalau kita biasa menemukan di teori belajar itu ada yang namanya scaffolding. Kemudian, nah ini kita akan bernyanyi bersama ya. Mohon teman-teman untuk juga ikut bernyanyi dan menggerakkan eh, mengikuti gerakan yang ada di video. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, itu juga merupakan lagu yang bisa kita terapkan di anak-anak TK. Jadi anak-anak akan senang ketika kita mengajarkannya dengan cara bermain atau bernyanyi. Seperti itu ya. Jadi dua mata saya, dia sudah mengenalkan bahwa ada yang namanya mata itu terdiri dari dua. Mana dua? Itu mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri. Jadi bisa mengenalkan angka 2 itu dari
sebuah mata. Kemudian hidung saya satu. Satu ini juga merupakan bilangan. Satu mana satu dipegang hanya memiliki satu. Kemudian dua, telinga saya. Ini ada telinga kiri dan kanan. Juga itu juga mengenalkan angka pada anak TK. Jadi tidak harus diisi dengan mata pelajaran yang kira-kira sulit, tetapi bisa digunakan dengan cara bernyanyi. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu kita belajar teori belajar Piaget. Di sini tahap bisa terlihat ya PPT-nya. Lihat, Mas. Oke. Teori belajar Piaget di sini tahap perkembangan kognitif anak atau TK itu berada pada teori praoperasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun. Kira-kira TK saat ini yaitu umur 5 sampai 6. Jadi 7 tahun itu sudah menginjak ke kelas 1. Anak dalam tahap ini masih belum mampu berpikir abstrak. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku anak yang terus memanipulasi objek-objek dan mengamati akibat dari tindakan-tindakannya terhadap objek-objek yang dilihatnya. Kemudian anak-anak yang sedang pada tahap praoperasional menggunakan objek-objek berpikirnya. Berpikir anak-anak bersifat intuitif. Dia tidak memberikan alasan-alasan logis untuk berbagai tindakan atau keyakinannya. Kemudian anak pada tahap praoperasional masih berpikir secara sederhana tanpa mampu memberikan alasan mengapa sesuatu dapat terjadi. Itu teori belajar Piaget. Kemudian tahap tersebut dapat terjadi akibat anak belum mampu memahami relasi-relasi dari unsur-unsur yang menjadi pengamatannya. Anak cenderung belum mampu memahami keterkaitan suatu struktur objek. Tahap praoperasional ini adalah tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi konkret berupa tindakan-tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan sekelompok objek, menata letak benda-benda menurut urutan tertentu, dan membilang. Jadi anak TK masih dalam tahap praoperasional menurut Piaget. Kemudian untuk selanjutnya ada teori belajar Brunner. Di sini teori belajar Brunner berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan mental anak berkembang secara bertahap, mulai dari sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang nyata atau konkret ke yang abstrak. Jadi anak-anak TK itu kita ajari dari hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang rumit terlebih dahulu. Kemudian anak juga diajari dari hal yang mudah terlebih dahulu, jangan yang sulit terlebih dahulu. Contohnya, anak diajari menghitung mulai dari 10 kemudian ke angka 1. Anak akan kebingungan, tapi kalau diajari mulai dari angka 1 sampai 10, anak masih gampang untuk menghafalnya. Kemudian tugas penting guru adalah mengubah pengetahuan menjadi bentuk yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa. Bahan pengajarannya hendaknya berhubungan, berurutan, dan sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi anak TK harus diajari dengan cara anak TK. Jangan diajari anak SD atau anak yang lebih tinggi jenjangnya daripada anak TK. Kemudian ada teori belajar Ausubel, yaitu teori belajar bermakna. Menurut Ausubel merupakan suatu proses belajar di mana siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dan agar pembelajaran bermakna diperlukan dua hal, yakni pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Kunci keberhasilan belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Jadi contohnya tadi seperti anak mengenal angka. Angka itu digunakan untuk apa sih? Oh, berarti untuk melihat jam. Kalau misalkan angkanya di angka 6, berarti saya harus cepat-cepat untuk segera mandi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu teori belajar dari GAT-nya. Belajar matematika, guru dapat memulai pengajaran dengan memperoleh perhatian siswa, kemudian menyampaikan tujuan, mengingat materi yang telah dipelajari, memberikan stimulus, menyediakan bimbingan belajar,
memperlihatkan penampilan, memberikan umpan balik, evaluasi, dan meningkatkan retensi serta melancarkan transfer belajar. Jadi di sini saya tekankan kepada mahasiswa UM Surabaya atau yang sudah menjadi guru bahwa perhatian siswa itu dilihat dari guru. Apabila guru sudah masuk dalam kelas itu acak-acakan, maka siswa akan tidak mau memperhatikan. Makanya guru itu dilihat oleh siswa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila nanti ketika kita masuk kelas, sepatu kita tidak disemir atau tidak mengkilap, itu akan ditiru oleh siswa. Guruku aja seperti ini kok, saya harus disemir sepatunya seperti itu. Jadi perhatian oleh siswa, perhatian siswa itu dimulai dari gurunya. Kalau misalkan siswa itu senang kepada pelajarannya, mungkin siswa itu senang terlebih dahulu kepada gurunya, maka siswa itu juga akan senang kepada apa namanya, kepada pelajarannya. Kalau guru-guru TK itu mungkin guru yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena pembelajarannya tuh hanya menyanyi, kemudian bernyanyi, dan hal-hal yang menyenangkan. Jadi anak itu mudah untuk menerima pembelajaran yang diharapkan oleh guru-guru TK. Jadi kenapa kok sejak dini kita harus mengenalkan matematika agar ketika nanti anak sudah mengerti matematika atau mengenal matematika, jadi tidak menjadikan matematika itu momok yang sulit. Ternyata matematika itu juga bisa menyenangkan dan menggembirakan. Kemudian selanjutnya yaitu teori belajar Vygotsky, yaitu teori yang dikembangkan oleh Vygotsky disebut dengan konstruktivisme sosial. Teori Vygotsky berfokus pada interaksi sosial pada 3 faktor, yakni budaya atau culture, bahasa atau language, dan zone of proximal development atau yang dikenal dengan ZPD. Selanjutnya kita akan menghubungkan kepada benda-benda yang ada di slide. Contohnya yang pertama yang berada di atas ini disebut benda apa? Segitiga. Segitiga. Kemudian yang kedua ini adalah benda Lingkaran. lingkaran. Yang ketiga ini juga benda apa? Persegi. Atau segi apa kalau anak-anak? Segi 4. Kemudian yang di bawah ini ada yang namanya segi 6. Segi 6. 1, 2, 3, 4, 8. Segi 8. Ya, kemudian yang bawahnya ini adalah bentuk persegi panjang. Lah, anak itu juga dikenalkan seperti ini. Nanti ayo anak-anak kita hubungkan mana yang bangun segitiga. Kita masukkan ke dalam segitiga. Berarti nanti kita gunting. Ini dimasukkan kepada segitiga yang berada di tengah. Kemudian ada lingkaran. Ayo anak-anak kita gunting lingkarannya ini. Meskipun anak mengguntingnya ini tidak rata ya, tidak apa-apa. Yang penting anak sudah berusaha untuk mengguntingnya. Lingkaran diletakkan kepada bentuk yang lingkaran mana anak-anak? Lingkaran. Kemudian eh, persegi kita letakkan kepada bangunnya persegi. Loh, anak-anak pasti akan bertanya, loh Bu Guru atau Pak Guru itu enggak ada bentuk persegi. Mana yang kira-kira bentuk persegi? Ya diputar anak-anak ya, karena bangunnya itu tidak selalu menghadap seperti itu, bisa kita putar. Jadi anak-anak disuruh untuk memutar. Kemudian ini ada segi 8. Juga anak-anak disuruh untuk menggunting, kemudian ditempelkan di bangun segi 8. Kemudian ada persegi panjang juga ini kita gunting, digunting anak-anak, kemudian ditempelkan di bangun persegi panjang. Nah, terus kemudian kita bilang kepada anak-anak kita, anak-anak kalau sudah kita tempelkan semua, apa yang bentuk apa yang terjadi? Kira-kira bentuk apa ya yang terjadi, Bapak Ibu? apel. Bentuk apel. Jadi apel yang kita lihat saat ini itu merupakan bagian dari segitiga, lingkaran, persegi, segi 8, dan persegi panjang. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, lah ini. Coba kita hitung
apa namanya sayur dan juga buahnya di sini. Buah tomat ada berapa anak-anak? Ada 5. Kita hitung bersama-sama. Ayo, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Pinter anak-anak. Kita letakkan di sini ya, 5. Kemudian selanjutnya yaitu ada buah jeruk. Buah jeruk ada berapa anak-anak? Kita hitung. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kita jangan langsung menjawab ini angka 10, jangan seperti itu. Tetapi kita ajarkan anak, ayo kita hitung bersama-sama anak. Buah tomat dan juga buah jeruknya ada berapa? Ayo kita hitung anak-anak. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. Oke, pinter anak-anak. Kita tetapkan di sini 10. Jadi cara mengajarkan anak seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan di jenjang yang lebih lanjut, ini sudah masuk materi apa kira-kira? Ayo, kira-kira ini masuk materi apa di jenjang yang lebih lanjut? Misalkan tingkat SMP. Halo? Aljabar. Ya, bisa masuk ke aljabar. Ada lagi selain aljabar? Masuk ke materi himpunan. Nah, materi himpunan, kenapa ke materi himpunan? Buah tomat itu tidak sama dengan buah Jeruk. jeruk. Jadi ketika kita mengenalkan tomat itu nggak boleh ditambahkan dengan jeruk. Berapakah jumlah semuanya? Ditambah semuanya. Itu tidak boleh. Jadi nanti salah konsep. Kalau kita mengajarkan salah konsep anak TK nanti akan berlanjut kepada selanjutnya seperti itu. Jadi kita mengajarkan anak itu ketika di TK itu konsepnya benar-benar apa namanya? Benar-benar harus sesuai dengan kaidah kesepakatan pada yang tadi dijelaskan prinsip matematika yaitu berdasarkan pada kesepakatan. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ada menghubungkan gambar. Yang mana anak-anak kira-kira ini gambar yang pertama warna apa anak-anak? Orange. Orange. Kita hubungkan ke celananya warna orange. Mana ya anak-anak kita warna orange? Pink. Nanti dihubungkan Di di bawah, celana yang kedua. Ya. Kemudian ini yang kedua, bajunya warna apa anak-anak? Baju yang kedua Hijau. warna hijau. Kita hubungkan anak-anak mana yang celananya warna hijau ada di kotak keempat. Ya, kemudian lagi ada warna apa lagi? merah, Warna Merah. merah. Kita hubungkan lagi kepada warna merah yang Merah. kotak pertama. Kemudian ada warna Biru. biru. Biru juga kita hubungkan kepada celana yang warna biru di kotak ke-5. 5. Terus warna apa ini? Pink. Nah, ini warna pink, warna merah muda. Kalau pink nanti anak-anak terbiasa menyebutnya pink, padahal ini bahasa Indonesianya apa? Merah Merah. muda. Kita gariskan ke merah muda yang berada di kotak ke-3. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini kita mengenalkan angka pada anak. Dari bilangan 1 sampai 50 ini mungkin anak yang sudah di TK besar. Kalau TK kecil jangan diajari angka yang besar-besar dulu. Nanti dia nggak akan sampai ke sana pikirannya ya. Ini kita sama-sama kira-kira bilangan apa ya yang belum masuk ke apa ini? Apa ini namanya? Buah apa ini? Ya terserah lah apa namanya ini ya. Kira-kira apa ya angkanya yang belum masuk? Angka berapa aja anak-anak? 1. 1. Kemudian 4. Kemudian 7. 7. Terus 9, 9. 10. 10. Ya, kemudian angka berapa lagi? 12. 12. Kemudian 14. 14. Kemudian angka 17. 17. Angka 20. 20. Kemudian angka
21, 22, 24, angka 20, 24, 20. Ini yang 26, 26, kemudian 28, 28, 29, 29, terus yang bawahnya lagi berapa anak? 31, 31, 33, 33, 35, 35, 36, 36, 39, 40, 2, 42, 43, 45, 45, 47, 47, 49, dan 50. Oke, terima kasih anak-anak. Plus untuk kita semua anak-anak ya. Ternyata anak-anak sudah bisa berhitung angka 1 sampai 50 dan mengisinya di angka 1 sampai 50. Itu mungkin bisa diajarkan di atau TK yang sudah besar. Nah, ini ada video, ini asli video diambil kemarin hari Jumat. Saya minta tolong kepada teman guru penggerak saya angkatan 8 di TK, aduh apa namanya, lupa saya nama TK-nya. Ini anak-anak diajarkan konsep matematika yaitu tentang angka dan mengambil objek atau mengambil sesuatu dan anak disuruh untuk menghitungnya. Kita saksikan bersama-sama. Bermain benda-benda yang ada di sini. Nanti anak-anak berhitung dengan mainan yang ada di sini ya. Nah, sekarang anak-anak memilih dulu benda-benda yang ada di sini. Nah, ambil sudah. Nah, ayo siap sekarang. Coba, ayo Mbak Dea. Ambil yang ini Mbak Dea. Iya. Sekarang ayo dengarkan Bu Guru. Dengarkan Bu Guru dulu. Bu Guru mau menunjukkan angkanya dulu. Nah, siap? Ayo, ini angka berapa? Angka 6. Berarti nanti anak-anak menghitung mainannya sampai berapa ya? 6. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo, hitung sampai 6. Nah, sampai 6 ya. Hitung sampai 6 ya. Siapa yang bisa? Ya, sudah? Siap? Iya, sampai 6. Siap. Iya, 6. Angka berapa ini tadi? 6. Siap? Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai, nah sekarang hitung. Ayo. Yeay. Ayo, Mbak Ai hitung. Ada berapa? Ayo, yang benar. Ayo. Betul, terus. Iya, ini Mbak Anasya dihitung. Coba yang betul dulu pelan-pelan. Ayo. Iya, betul, hebat. Iya, sekarang Mbak Rania dihitung. Ada berapa? 5. Tadi Bu Guru menunjukkan angka berapa? 6. Iya, ambil lagi. Dihitung lagi. Sudah betul atau belum? Ya, dihitung lagi. 4. Lagi coba kita bilang. Iya, betul tadi. Iya, yuk sekarang Mbak Naira dihitung ini. Ayo lagi, coba lagi yang keras suaranya, dulu nggak dengar. 1. Iya, betul. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada cuplikan video ini? Yang pertama, guru tersebut itu mengenalkan bahwa ayo anak-anak kita mengambil mainan yang kita sukai. Jadi anak-anak mengambil mainan yang disukai. Ada yang mengambil batu, ada yang mengambil
apa namanya kerang, ada yang mengambil rambutan. Jadi anak-anak mengambil barang yang disukainya terlebih dahulu. Kemudian gurunya juga menyebutkan, anak-anak ini angka berapa? Nah, di situ anak-anak sudah mengerti bahwa itu adalah simbol dari angka 6. Angka 6. Ayo anak-anak kita menghitung, kita ambil mainan kita sesuai dengan angka ini. Jadi anak disuruh juga menghitung. Tadi ada salah satu anak ya, namanya Rahnia itu mengambil mainannya itu hanya 5. Kemudian gurunya menstimulus bahwa ayo, berapa tadi yang Ibu Guru berikan angkanya? Angka 6, berarti kurang berapa? Nah, dia mengambil lagi 1. Berarti itu sudah ada stimulus respon yang ada di anak-anak TK tersebut. Jadi seperti itu ya, mengajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya, nah ini yaitu gambar-gambar geometri yang sama. Jadi anak-anak mengenal. Yang pertama ini gambar apa? Yang di samping kiri. Jam dinding. Gambar Jam jam dinding. dinding. Kemudian di dinding. bawahnya ada Jendela. jendela. Kemudian yang ini di bawahnya ada gambar Pizza. pizza. Kemudian di bawah ada gambar Televisi. televisi. Lah, kita dihubungkan. Kira-kira jam dinding itu berbentuk apa ya anak-anak? Lingkaran. Lingkaran. Ayo anak-anak kita hubungkan ke lingkaran. Kemudian jendela ini berbentuk apa ya anak-anak? Persegi. Kita hubungkan ke bentuk persegi yang warna merah. Kemudian pizza ini bentuknya apa ya anak-anak? Segitiga. Segitiga, kita hubungkan di yang kuning. Kemudian ini apa namanya? Televisi. Televisi ini bentuknya apa ya kira-kira? Persegi panjang. Persegi panjang. Kita hubungkan juga ke bentuk persegi panjang yang warna hijau. Kemudian selanjutnya yaitu yang sebelah kanan itu ada menempelkan warna yang sama sambil menyebutkan warnanya. Ayo anak-anak, dikasih Bu Guru bintang, lingkaran, kemudian segi 6, persegi, dan juga segitiga, ada segi 5, persegi, dan ada segi 6 lagi. Coba kita gunting bersama-sama, kemudian kita tempelkan ke warnanya. Kira-kira bintang warnanya apa ya anak-anak? Merah. Merah. Kita tempelkan ke warna merah. Kemudian yang lingkaran ini berwarna apa ya anak-anak? Orange. Kita masukkan ke warna orange. Kemudian segi 6 yang atas ini berwarna apa anak-anak? Hijau. Kita masukkan ke yang hijau. Kemudian yang persegi ini berbentuk apa ya? Berwarna apa ya anak-anak? Ungu. Kita masukkan kepada warna ungu. Kemudian segitiga ini berbentuk apa ya anak-anak? Merah muda. Kita masukkan ke merah muda. Kemudian ini apa namanya? Biru. Segi 5 ya, biru. Kita masukkan sini. Terus kemudian persegi yang bawah warnanya kuning. Kita masukkan ke kuning, dan segi 6 yang bawah warnanya coklat. Kita masukkan juga ke warna coklat. Selanjutnya, lah ini juga ada permainan anak-anak untuk mengenal angka. Kira-kira angka yang ditempelkan anak-anak di gambar ulat yang di bawah, itu yang pertama apa ya? Kira-kira ini kepalanya. Yang warna hijau. Ya, kepalanya yang warna hijau. Kemudian ini antenanya. Kira-kira angka berapa yang harus ditempel? Angka 4. Kemudian antena yang kedua, angka berapa yang harus ditempel? 5. Kemudian badannya yang pertama ini angka berapa ya anak-anak? 1. Kemudian badan yang kedua ini angka berapa ya? 2. Kemudian angka yang terakhir badannya 3. Jadi anak-anak suka dalam mengenalkan seperti itu. Ketika anak disuruh menempel, menggunting, itu anak mengembangkan juga psikomotornya. Nah, ini selanjutnya berhitung. Yang sebelah kiri terlebih dahulu anak-anak ya. Yang pertama, kita tahu bahwa stroberi ini berapa ya? 2.
jambunya Satu. 1, kemudian jeruknya 3. 3. Ayo anak-anak kita tulis. Nah, kemudian ini ada jambunya berapa ya anak-anak? 4. Kita masukkan ke yang jambu, bukan yang stroberi ya anak-anak. Kemudian ini anunya jeruknya 2, jeruknya 2, masukkan ke sini. Stroberinya berapa anak-anak? Tidak ada. 0. 0. Ya, stroberinya kita kasih angka 0. Dan selanjutnya, kemudian yang sebelah kanan, ini adalah mencocokkan. Jadi jumlah buah yang ada di sebelah kiri dan angka yang berada di sebelah kanan. Buah yang pertama, buah apel ada berapa anak-anak? 2, kita garis ke 2. Kemudian yang stroberi ada berapa anak-anak stroberi? 5. Ada 5, kita garis ke yang 5. Kemudian pisang ini ada berapa? 3, kita cocokkan ke yang 3. Jeruknya sekarang ada berapa jeruk? 1, kita tarik ke angka 1. Semangkanya ada berapa bagian semangka? Ada 4. Ada 4, kita hubungkan ke 4. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan bisa raise hand. Terima kasih Mbak Asli Hatin Nazifa atas pemaparan materi pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada materi yang hebat kita, yakni Mas Musa Mustafa. Untuk selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Atau jika ada terkendala, bisa di kolom chat. Terima kasih. Monggo teman-teman. Monggo kepada Mbak Triska. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Kepada Mas Musa Mustafa, terima kasih izinnya. Saya di sini bertanya terkait peran orang tua bagi orang tua murid yang masih di usia bawah atau usia rendah itu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan orang tua sebagai bentuk support terkait kebijakan pemerintah yang melakukan motivasi sejak dini. Soalnya kalau misalnya saya rasa kalau misalnya hanya peran guru saja atau hanya mengandalkan guru, itu ketercapaian kebijakan pemerintah itu akan sangat sulit tercapai gitu. Jadi karena intensitas bertemu orang tua dengan murid itu lebih sering bertemu orang tua karena murid di usia dini atau di kelas rendah atau kelas bawah itu kan pasti sekolahnya itu nggak lama ya, beda sama kayak SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Jadi mereka intensitas bertemunya lebih sering bertemu dengan orang tua. Nah, bagaimana sih peran orang tua sukseskan kebijakan ini? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Gimana Mbak Slihatin, langsung dijawab apa menunggu pertanyaan berikutnya? Oke, bisa langsung dijawab saja, Mas. Sambil pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan adalah peran orang tua yang masih berada di usia rendah ya, misalnya di usia 28, 26 itu ya. Apa yang harus dilakukan orang tua terkait kebijakan pemerintah? Jadi di sini kita sebagai guru TK atau guru usia dini itu memberikan sosialisasi tentang kebijakan dari Kemendikbudrismen. Jadi kebijakan Kemendikbudrismen itu harus mengajarkan matematika di usia dini. Jadi kita mau tidak mau juga harus mensosialisasikan itu kepada orang tua. Kemudian kalau sudah itu disosialisasikan, jadi ada yang namanya kelas orang tua. Kalau di jenjang usia dini itu bertemunya antara guru dan orang tua itu sangat rekat sekali. Tidak
1 bulan sekali atau dan sebagainya, tapi bisa seminggu sekali, bisa ketika menjemput anaknya datang ke sekolah itu sangat dekat sekali sehingga kita bisa mensosialisasikan juga pelajaran-pelajaran apa saja yang didapatkan pada hari itu. Jadi tidak ada lost control antara orang tua dengan guru. Jadi istilahnya ada 3 pilar pendidikan yang harus kita jaga benar betul, yaitu peran guru, peran orang tua, dan juga peran masyarakat. Apabila salah satu peran tersebut tidak bisa kita gandeng, itu maka pendidikan itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kalau misalkan di jenjang SMP itu malah lebih spesifik lagi kasusnya. Ada anak yang suka bolos sekolah, tidak mau datang ke sekolah. Jadi peran masyarakat di situ, bagaimana masyarakat itu bisa mengajak anak tersebut bisa ke sekolah kembali. Jadi tidak acuh tak acuh kepada anak tersebut. Anak nggak sekolah dibiarkan, itu tidak boleh. Jadi 3 pilar pendidikan yang harus disepakati bersama atau bisa dilaksanakan bersama, yaitu peran dari guru, orang tua, dan juga masyarakat. Mungkin itu Mbak Triska. Mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Mbak Triska. Permisi Mas, izin membacakan ini ada pertanyaan dari Oke, Aditya Regina. iya. Assalamualaikum, saya Aditya Regina Putri, izin bertanya, apakah matematika itu merupakan kemampuan bawaan atau sepenuhnya hasil dari pembelajaran kita sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih dari Mbak Adistia Regina ya. Ya. Apakah matematika itu merupakan kemampuan bawaan atau sebetulnya hasil dari pembelajaran kita sendiri? Jadi kalau misalkan anak itu kan sudah membawa istilahnya kemampuan dasar atau bakat dan minatnya sendiri. Jadi bakat dan minatnya anak itu ketika anak itu sudah senang untuk matematika, maka akan bisa dikembangkan. Apabila anak itu tidak bakat di dalam matematika, kita bisa mengajarkannya tidak usah apa ya istilahnya, tidak usah muluk-muluk ke jenjang yang lebih lanjut. Jadi istilahnya kalau misalkan tingkat dasarnya anak itu bakat minatnya anak itu rendah dalam pelajaran matematika, itu bisa kita ajarkan hal-hal yang ringan-ringan. Contohnya misalkan anak tingkat belajar matematikanya rendah minatnya, kita ajarkan angka 1 sampai 10 dulu. Kemudian kalau anak itu minat dan bakatnya tinggi dalam matematika, kita bisa ajarkan lebih dari angka 10. Jadi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak dari anak itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa itu hasil dari pembelajaran kita sendiri? Bisa. Anak itu kalau di tempat saya itu saya mesti tanyain, kamu suka pelajaran matematika apa enggak? Kalau dulu di SD saya suka, Pak. Ya berarti di SMP juga harus suka. Kemudian ada lagi anak SMA. Ketika ditanya, iya Pak, dulu SMP saya suka, ternyata di SMA gurunya mboseni. Jadi saya itu malas untuk belajar matematika. Itu juga ada. Jadi bagaimana caranya guru itu transfer of knowledge-nya itu dapat kepada anak sehingga anak itu tidak merasa bosan ketika diajar oleh guru. Ketika anak sudah bilang bosan, itu maka ilmu apapun yang dilontarkan kepada guru meskipun itu ilmu yang bermanfaat, tidak mungkin masuk kepada anak tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin itu jawabannya dari Mbak Adistia Regina. Iya, Mungkin Bapak. ada tambahan Terima lagi. kasih, Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Ya, Mas Junaidi Mustafa. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya ingin menanyakan tentang apa solusi matematika untuk anak usia dini dan bagaimana solusi untuk guru atau orang tua Gimana Mas? Apa solusi matematika anak usia dini? apa tantangan matematika untuk anak usia dini dan bagaimana solusi dari guru atau orang tua untuk menghadapinya gitu. Ya. Sudah ya. Oke, apa tantangan dan bagaimana solusi matematika untuk anak usia dini? Sebenarnya anak usia dini itu adalah masa-masanya untuk bermain. Jadi tidak apa namanya? Kita
ajarkan untuk berhitung dan lain sebagainya. Itu masih tahapan nanti ketika anak sudah SD. Tetapi dari perintah Kemendikbudrismen itu sudah mengajarkan bahwa matematika, sains dan teknologi itu harus diajarkan sejak dini. Jadi bagaimana kita solusi untuk matematika diajarkan di anak usia dini. Jadi solusinya guru itu harus belajar bagaimana supaya bisa mengembangkan bahan ajar atau alat pembelajarannya itu supaya disenangi oleh anak tersebut. Contohnya tadi seperti video tadi. Jadi guru itu mencoba untuk ayo anak-anak kita ambil mainan yang kita senangi. Jadi istilahnya bermain sambil belajar kalau di anak usia TK. Kalau di usia lanjut itu belajar ya bermain sambil belajar. Kalau di usia lanjut itu belajar. Jadi ketika anak sudah, ayo kita apa namanya, kita ambil mainan yang kita sukai. Kemudian ini Bu Guru bilang apa namanya punya angka berapa anak-anak? Angka 6. Ayo kita susun angka 6 itu seperti apa. Jadi anak itu disuruh untuk bagaimana caranya bisa menyusun sendiri. Angka 6 itu seperti apa? Jadi anak-anak mengambil mainannya, kemudian disusun dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu juga tantangan sebagai guru. Guru juga harus belajar untuk bisa menyampaikan matematika yang baik dan benar kepada anak didiknya. Sehingga anak didik tersebut bisa menyukai matematika sejak dini. Kalau sudah dia menyukai matematika sejak dini, maka untuk matematika selanjutnya insya Allah akan lebih mudah ditangkap oleh anak tersebut. Mungkin itu Mas Junaidi. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Dari teman-teman, saya buka satu sesi pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Ini rata-rata mahasiswa semua nggih? Atau ada yang sudah jadi guru? Mahasiswa. Sepertinya Mahasiswa mahasiswa semua. mahasiswa semua ya. Oke. Oke, jika dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya saya kembalikan ke saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mas Musa Mustafa atas materi yang sangat hebat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari pemateri kita, Mas Musa Mustafa. Untuk acara selanjutnya, yakni penyerahan e-sertifikat yang akan diserahkan oleh moderator. Kami persilakan. Oke, baik. Oke, baik teman-teman bisa on cam biar didokumentasikan terlebih dahulu. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, demikian rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon kepada para peserta bisa menyalakan kameranya. Untuk slide yang pertama, saya hitung ya. 1, 2, 3.
Untuk slide yang kedua, bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih kepada teman-teman sekali lagi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengambil e-sertifikatnya, bisa mengisi link absensi terlebih dahulu. Terima kasih. Ini 1 tahun sekali tak, Mbak Triska, kegiatannya? Nggih, Mas. Jadi untuk kuliah kami ini memang agenda rutin dari prodi sama bersinergi dengan Hima. Cuma karena kemarin itu kan hektik dengan akreditasi, jadi memang harus diadakan di akhir-akhir tahun ini gitu. Oh, kalau Terima kasih. iya, kalau di S2 saya di UMM itu ada kuliah pakar. Kuliah pakar itu setiap 1 bulan sekali. Itu yang isi dari Yang isi profesor. dari dosen Oh, dari dosen luar UMM. Oh gitu. Ya, Ya mungkin ini barangkali dari itu apa dosen-dosen kami nih. ini saya ngikuti 3 Zoom ini. Yang pertama Wow. ini UM Surabaya, kemudian kuliah pakar, dan ada kuliah S2 juga. Oh, Saya Mas. saya tinggal semuanya. Saya fokus Gitu. ke UM Surabaya yang telah membesarkan saya selama ini. Siap. Semoga kita bisa mengikuti jejak jenengan. Oke, amin. Jangan lupa setelah lulus nanti ikut profesi guru ya, supaya Siap. nanti bisa mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Dan kalau ada pendaftaran P3K atau PNS, coba-cobalah ikut supaya bisa mensejahterakan terutama dirinya, juga bisa mensejahterakan keluarga. Oke, Mas. Pangestu Oke. nih. Oke. Terima kasih Mas Musa. Oke, sama-sama. Izin live nggih. Oke, terus Mas. Terima kasih Oke. banyak, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya. Mohon izin live ya semuanya. Terima kasih. Mohon izin saya tutup, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya.